Takwa harus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan, sehingga bukan hanya berdampak pada kuantitas takwa, namun juga secara kualitasnya. Konsisten yang dimaksud dalam bahasa Arab disebut dengan istiqomah. Hal ini merupakan unsur yang sangat penting dalam ibadah dan bermuamalah kita sehari-hari. Dengan istiqomah kita akan senantiasa meraih keberkahan dalam setiap aktivitas kehidupan dan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah menjanjikan bagi umat Islam yang bisa menjaga konsistennya, menjaga keistiqomahannya dengan menganugerahkan rezeki yang banyak dan mampu mencukupinya. Allah berfirman dalam Quran surat Jin ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa law istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, niscaya kami akan mencurahkan air yang banyak, rezeki yang cukup. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini kita sering menghadapi berbagai dinamika yang berdampak pada naik turunnya semangat menjalankan berbagai aktivitas, termasuk dalam hal ibadah dan dalam hal bermuamalah. Kondisi ini tentu perlu kita sikapi dengan bijak. Dikala kita berada pada puncak semangat untuk beribadah dan bermuamalah, kita harus sekuat tenaga berusaha mempertahankannya. Namun ketika memang kita sedang berada dalam kondisi terpuruk dan kurang motivasi dalam beribadah dan bermuamalah, kita juga harus mencari cara bagaimana untuk meningkatkannya. Terkait dengan hal ini, istiqomah menjadi solusinya, menjadi jalan keluarnya. Istiqomah bisa diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsisten dalam melakukan sesuatu. Ada peribahasa yang berbunyi sedikit lama-lama menjadi bukit. Peribahasa ini menggambarkan bagaimana konsistensi menjadi hal yang penting untuk mendapat kuantitas dan kualitas yang baik. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa inqala. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan senantiasa menguatkan keistiqomahan dalam kondisi senang maupun kondisi susah, maka kita akan mampu merasakan manisnya amal, walaupun hal itu dilakukan hanya sedikit. Terkadang kita berusaha menambah amalan-amalan kita, amalan sholat kita, zikir dan doa kita jika kita sedang menghadapi masalah. Karena hal ini bukan karena sebuah keistiqomahan, maka terkadang sulit
untuk menikmatinya dan tidak berdampak signifikan terhadap kondisi spiritual kita. Para ulama menyebutkan bahwa istiqomah memiliki banyak keistimewaan seperti karamah atau kemuliaan bagi pelakunya. Al istiqomatu khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih baik dari 1000 karamah. Ketika sikap istiqomah mampu dilakukan dan disadari dengan niatan yang tulus dan ikhlas, maka semangat dalam beribadah dan bermuamalah akan terus tertanam dalam jiwa kita. Apapun aktivitas yang didasari oleh semangat, oleh rasa senang, rasa cinta, dan tidak ada beban, maka pasti akan menghasilkan kualitas amal yang baik. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, untuk menumbuhkan istiqomah tentunya perlu kiranya kita mengikis harapan-harapan besar dari apa yang kita lakukan. Hal ini dilakukan untuk menjaga diri dari pengharapan yang tidak kesampaian yang mengakibatkan kekecewaan. Maka dalam hal ini istiqomah dan keikhlasan di dalamnya, sehingga ketika kita sholat misalnya, kita harus menjadikannya sebagai kebutuhan, bukan sekedar menginginkan surga sebagai imbalan. Jika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan doa kita lebih utama daripada terkabulnya doa kita, orang-orang yang istiqomah menyadari bahwa doa adalah bentuk komunikasi langsung dengan Allah. Intinya bukan sekedar permohonan agar Allah mengabulkan keinginan kita, tetapi justru kedekatan dengannya saat berdoa yang menjadi tujuan utama. Kebahagiaan sejati terletak pada proses dalam berdoanya, bukan pada terkabul doa tersebut. Begitu juga saat kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan tobat lebih utama daripada ampunan. Orang yang istiqomah akan lebih berfokus pada pentingnya proses tobat sebagai bentuk kesadaran dan penyesalan atas kesalahan dibandingkan dengan sekedar mendapatkan ampunan. Kesungguhan dalam bertobat merasakan perubahan hati dan berkomitmen untuk memperbaiki diri adalah esensi yang lebih diutamakan. Semua yang dilakukan oleh orang-orang yang istiqomah adalah untuk menggapai berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan iman dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Istiqomah akan menjaga seseorang tetap di jalan kebenaran, memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menggapai keselamatan abadi. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mukminin rahimakumullah, sebagai penutup dalam khutbah Jumat yang mulai ini, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menganugerahkan istiqomah kepada kita semua dalam hal beribadah, dalam hal bermuamalah. Mari kita berdoa seperti doa yang dipanjatkan para ulama. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, maka karuniakanlah kepada kami istiqomah di jalan. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fanaqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.